Nah, kalau tidak bisa ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat datang para pendengar. Bertemu lagi bersama saya Zaidul Kirom dan Ustadz Rizza Hamami tentunya. Ustadznya para milenial dan salah seorang dosen di UIN Wali Songo Semarang dan merupakan pengasuh di Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus. Nah, pada kesempatan ini kita kembali lagi di podcast kajian Ramadan. Tentunya pada channel Suara Dakwah Net yang akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar keislaman dan Ramadan serta memberikan kajian, dakwah, dan nasihat-nasihat agama. Alhamdulillah Ustadz, kita sekarang sudah sampai di setengah bulan suci Ramadan kalau saya hitung-hitung Iya. kurang lebih ya Ustadz. Iya. Nah, dari kita syuting, dari kita tayang juga. Nah, kalau ini dalam tidak suat dalam bukan situasi Covid, biasanya semakin kita ke akhir Ramadan itu masyarakat itu kebalik malah semakin semangatnya berkurang, Ustaz. Semangatnya berkurang ya. Jamaah di masjid itu semakin ke depan Iya, biasanya, biasanya makin pindah ke sepi. mall ya. Iya. Nah, tapi nggak tahu kalau jamaah di rumah apa teman-teman pendengar masih semangat tarawih atau enggak. Tentunya coba kita beri sapa dulu Ustaz, Iya. biar teman-teman pendengar kita semangat lagi gitu Ustaz, Oh gitu semangat ya. ibadah. Boleh Ustaz kita sapa dulu Ustaz? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pemirsa Suara Dakwah Net. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa dan tetap bersemangat untuk tarawih, untuk qiyamul lail, dan jangan lupa tadarus Al-Qur'annya segera dihatamkan biar nanti bisa selesai hatam sampai di akhir bulan suci Ramadan. Minimal satu kali hatam. Amin amin. Nah, harus semangat lagi dong seperti pendengar semangat dengerin podcast kajian Ramadan. Ibadahnya juga harus semangat. Nah, masih tentang ibadah Ustadz, kita Ya, bakal ngobrolin masih seputar ibadah tarawih Ustadz. Karena aturan tarawih di rumah, tentunya masyarakat selain kaget, tapi diharuskan juga menjadi imam, wah ini ngimamin menarik ini. tarawih di rumah. Nah, tapi pendengar-pendengar mungkin ada teman-teman saudara kita yang nggak hafal terlalu banyak surat, cuman hafal kulhu gitu-gitu, Ustaz. Ya, Nah, sebenarnya dalam fikih pembacaan surat-surat pendek itu aturannya seperti apa, Ustaz? ya. Ini pemirsa pendengarnya luar biasa pertanyaannya. Iya, Iya memang ada cerita ini, cerita dulu sebelum saya menjawab. iya, Ustaz. Banyak teman-teman saya sendiri itu juga kaget. Wah, Mas, saya nggak biasa jadi imam, Mm-mm. sering jadi makmum, begitu surat salat apa namanya? Wajib di rumah, kemudian sholat tarawih di rumah Di rumah. terpaksa jadi Jadi imam, imam. imam dadakan gitu kan. Nggih. Terus masalahnya apa? Saya itu ewoh sama anak saya. Kenapa pekewoh? Anak saya itu hafal juz amma, saya itu dari mulai al-hakumut sampai tabat aja nggak hafal. Terus akhirnya gimana? Ya saya pakai kulhu wal asri sama inna a'toina kal kausar terus. Nggih. Nah, pertanyaan tadi, membaca surat ya, selain Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Tegas itu. Nggih. Jadi kalau hukumnya sunnah tidak pakai surat pendek atau panjang di dalam Al-Quran, sholatnya tetap sah. Kenapa demikian? Kita harus tahu dulu anatomi sholat itu apa. Di dalam sholat itu dikenal sebagai rukun. Ada rukun yang namanya rukun qauli, ada rukun yang namanya rukun fi'li. Ibadah yang harus dilaksanakan di dalam rangkaian sholat yang berbentuk qauliyah, ucapan-ucapan. Nggih. Ada ibadah yang bentuknya adalah qauli, fi'li atau gerakan atau Gerakan. tindakan-tindakan. Nggih. Nah, rukun yang bersifat qauli, bersifat ucapan tadi, Iya. perkataan, itu hanya ada 5. Pertama adalah takbiratul ihram. Artinya menyebutkan kalimat Allahu Allahu Akbar. Akbar. Itu wajib. Bunyinya juga Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nggak boleh diganti. Nggih, Ustaz. Allah Maha Besar. Oh, nggak Nah, boleh tetap menggunakan bahasa Arab bahasa Arab. Allahu Allahu Akbar. Akbar.
Rukun qauli yang kedua itu ada yang namanya bacaan suratul Fatihah. Fatihah. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim, baik bil jahri atau bisirri, bagi mereka yang meyakini bismillah adalah min ayati suratil Fatihah. Fatihah. Karena ada sebagian yang menganggap bahwa Fatihah bismillah tidak bagian dari Fatihah. Mayoritas pendapatnya Imam Syafi'i menyebutkan bismillah adalah bagian dari suratul Fatihah. Fatihah. Dibaca bisiri atau bil Bil jahri. jahri. Baiknya bil jahri kan Iya. bismillah. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Maka kalau di Kudus itu Mas, di tempat Iya. saya, sebelum kita belajar Al-Qur'an, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, kemudian saya qulus sufaha itu kan, Iya. itu belajarnya apa? Fasih baca Fatihah dulu, fasih baca tahiyat akhir dulu, baru belajar Al-Qur'an. Kenapa demikian? Ini yang diajarkan oleh Mbah Kiai Haji Arwani Amin di Kudus. Biar sholatnya itu benar rukun qaulinya. Sampai segitu. Iya. Jadi Fatihahnya benar. Dulu belajar Al-Qur'an tuh baca Fatihah sebulan sampai 3 bulan. Almarhum bapak saya itu berbulan-bulan hanya belajar membaca Fatihah yang fasih. Kemudian yang keempat, rukun qauli itu adalah sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, di luar rukun yang jumlahnya 17 tadi, Iya. sudah terkurangi 5 itu bersifat qauli, yang 12 itu rukun fi'li. Ada yang namanya niat. Iya. Ya, itu talafuznya niat itu sunnah. Usolli itu niat. Tapi berniat itu menjadi rukun. Ada qiyamun alal qadir. Berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Ada yang namanya ruku'. Tumakninah di dalam beberapa aspek tindakan itu. Kemudian i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian qu'ud fit tasyahud. Duduk ketika tahiyat tadi, tasyahud. Kemudian ada tartib. Nah, itu bagian dari 17 rukun sholat. Nah, di dalam rukun ini kan tidak ada yang namanya pembacaan surat. Iya. Artinya apa? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Namanya kondisi begini ya. Tapi karena ini sunnah, ya baiknya belajar minimal tadi 3 Quran khas yang spesial dalam juz 30, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wal asri, sama inna a'toina kal kautsar. Itu surat-surat favorit. Nah, kalau tidak bisa ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Nah, itu kan artinya ada usaha untuk tetap melakukan sunnah. Toh sunnah membaca apa tadi? Surat pendek, ya. Surat itu juga tidak termasuk sunnah abad. Artinya apa? Kalau tidak membaca surat pendek tadi, tidak disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunnahnya sunnah abad, apa itu sunnah abad? Ada 7 sunnah abad. Ini kalau ditinggalkan dituntut untuk disarankan untuk sujud sahwi. Ini tidak kalau sunnah kalau membaca surat pendek. Kalau sunnah abad ya harus sujud sahwi. Apa antara lain? Misalnya tasyahud atau tahiyat pertama, tahiyat awal. Kok lupa? Sujud sahwi. Kemudian duduk tasyahud awal. Kok lupa? Ya sujud sahwi. Termasuk antara lain lupa kunut, lupa membaca sholawat, lupa membaca salam kepada Nabi. Nah, itu juga ada wajib sujud sahwi. Karena melanggar sunnah surat pendek tidak masuk di situ. Jadi masih aman-aman saja. Begitu, Mas. Berarti kalau kita hafalnya cuma Al-Fatihah, ya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja nggak ada masalah. Tapi kalau tadi saran saya mosok yang namanya kulhu nggak hafal itu kan. Tapi kan kita nggak tahu, masyarakat kita muslimnya kan juga banyak, aneka ragam begitu. Nah, berarti momen aturan sholat di rumah ini harus dimanfaatkan bagi kita belajar. Ya untuk belajar ya. Untuk belajar semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah corona ini
banyak imam-imam baru untuk Oh, masjid dan nggih. musola kita. Karena Gitu. nggak selamanya kita jadi makmum ya Ustaz. Tentunya para Iya. laki-laki yang bakal suatu saat juga akan jadi Wah, imam. ini sudah mulai ke sana-sana Iya, ini. ke sana lagi kan Ustaz. Harus belajar dari imam, Harus betul. jadi Iya, imam. nggih, harus jadi imam. Minimal untuk istrinya. Iya, buat Nggih, anak-anaknya buat juga Ustaz. anak-anaknya, betul. Nah Ustaz, ada lagi pertanyaan dari pendengar kita. Iya. Itu pertanyaannya, apabila ada kasus Mhm, mualaf atau orang Islam yang jauh dari madrasah, jauh betul. dari guru, Iya. belum hafal Al-Fatihah. Wah, Padahal ada ya semangatnya dalam mungkin ada pertanyaan Ustaz. itu? Oh, gitu Ada ya? pertanyaannya ada Oke. pertanyaan dari pendengar kita. Mhm. Nah, mungkin semangatnya untuk ibadah menggebu-gebu tapi dia nggak hafal Al-Fatihah Ustaz. Ya, Terus begini. bagaimana dong Ustaz? Memang kalau kita mengacu hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Wassalamualaikum la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bahwasanya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nggih. Tetapi ketika ada kasus yang seperti itu, mualaf Iya, baru masuk agama Islam, tentunya belum pernah belajar Fatihah. Fatihah. Kalaupun misalnya sudah belajar, belum hafal. Kalaupun hafal, masih tidak sefasih anak-anak pondok pesantren, anak-anak madrasah. Nggih. Ataupun orang yang sudah lama masuk Islam, tapi tidak fasih, sehingga tidak percaya diri untuk menjadi imam. Iya. Nah, inilah maka kita harus melihat bahwa hukum asalnya Fatihah itu adalah rukun. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu. Ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wa rabi'uha qira'atu Fatihah. Kulla rakaat. Jadi, Fatihah itu dibaca setiap rakaat. Menjadi rukun yang keempat di dalam sholat. Iya. Tetapi dijelaskan di situ, ketika ada orang yang memang uzur tidak bisa Fatihah. Ini harus harus dipahami secara pelan-pelan. Iya. Ada uzur syar'i tidak bisa membaca Fatihah. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini diberikan 4 opsi. Nah, inilah Islam itu, Mas. Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang inna dina yusrun, agama yang mudah, yang memberikan Nggih. peluang pada siapapun untuk bisa masuk dan belajar untuk bisa menjadi sempurna. Nggih, Ustaz. Hukum asalnya nggak boleh. Iya, Tapi kalau emang darurat tidak ada alternatif, ada kemudahannya ada Ustaz ya. kemudahan. Apa yang pertama? Dia belum hafal Fatihah, tapi punya kemampuan membaca huruf Arab atau minimal huruf Latin yang Hijaiyah. translate itu kan, Oh, dia boleh membaca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh. Alternatif pertama, pertama. baca. Yang kedua, kalau memang tidak bisa membaca, walaupun ada teksnya, loh, masih ada alternatif kedua. Masih ada seperti apa, Ustaz? 7 ayat yang berbeda-beda di luar surat Fatihah. Jadi boleh. Asal jumlah hurufnya sama dengan jumlah bilangan huruf dalam Al-Quran yang kira-kira jumlahnya 156 huruf. Surat lain selain Fatihah, itu boleh. Itu yang kedua, Ustaz. Subhanallah, itu yang kedua. Kok masih tidak bisa? Iya. Ada alternatif ketiga. Apa itu? Membaca ayat di dalam surat Fatihah yang dia hafal. Diulang berkali-kali yang jumlahnya itu sama dengan 150. 150. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Berapa kali lah itu dihitung Iya. sampai 156, sah salatnya. Loh, indah kan? Iya. Berislam itu Diberi ada kemudahan. keterangan Ustaz. di dalam kitab kuning, kitab para pesantren itu. Iya. Kok tidak bisa lagi? Oh, masih ada. Masih Ben ada. salate ki sah bicara. Iya, gimana itu, Ustaz? Biar salatnya itu tetap sah. Mm. Dijelaskan dalam kitab ini, mereka bisa membaca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Ini kan Masya Allah. Tetapi alternatif-alternatif yang diberikan oleh mu'alif kitab ini Iya. tentunya didorong kemudian sambil belajar, sambil menghafal Al-Quran, karena itu adalah rukun yang bersifat qauli
Jangan kita takut-takuti pada teman-teman yang tadi mualaf atau Iya. teman-teman yang nggak pernah ke madrasah, hati-hati loh sholatmu gak sah. Iya. Jangan, kita latih mereka, Mhm. kita dorong, "Ayo belajar, aku belum bisa, ini boleh boleh baca, Mhm. aku belum bisa baca, ini boleh nyari ayat yang lain, Fatihah boleh diulang-ulang salah satu ayatnya, belum Oke. bisa, udah pakai zikir saja." Sah itu, sah. Dia bersemangat, Iya. dirangkul, "Ayo belajar Fatihah yuk." Hari pertama alhamdulillahirabbil alamin, hari kedua arrahmanirrahim, hari ketiga Maliki maliki yaum, yaumiddin. 7 hari kan selesai. Nggih. Nah, syukur-syukur dikasih MP3 gitu kan, Iya. setiap hari diulang diulang, kemudian apa namanya, belajar dengan kita, sehingga kesempurnaan dia berislam menjadi lebih baik. Jadi Lebih harus baik. semangat teman-teman yang mualaf ini, jangan Iya. takut. Hukum Allah itu hukum yang sangat bisa fleksibel tadi. Iya. Jangan kemudian sithik-sithik ora entuk, ora sah. Loh, kita cari sahnya bagaimana, itu fikih namanya begitu. Nggih, Ustaz. Sehingga apa? Orang masuk Islam, ya kan? Jangan ditakut-takuti. Saya itu mau masuk Islam seneng, tapi takut apa? Takut kalau disunat. Nah, jangan Waduh. takut-takut sunatnya dulu. Sama Iya. dengan tadi, "Pak, saya kepengen jadi imam, bahasanya hanya Fatihah saja." Boleh, boleh. Saya suratnya hanya bisa apa namanya? Surat kulhu, Kulhu. kulhu Nggih. aja. Yang penting ketika setelah selesai Fatihah jangan sampai baca surat cinta. Ya kan? Aduh. Iya, iya, Surat betul, Ustaz. kabar, Nggih. surat apalagi? Surat tanah, surat Iya, keterangan iya, iya. lulus, skripsi enggak. Yang baca adalah surat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an atau berzikir tadi. Begitu. Nah, berarti untuk teman-teman pendengar, kalau ada temannya yang mualaf jangan ditakuti ya, Ustaz. Jangan, enggak boleh. Iya, nanti malah semangat Disemangati. ibadahnya hilang Betul. ya, Ustaz, ya. Iya, Harus terus amal, kalau perlu kita betul. ajarkan ya, Ustaz. Iya, betul. Nah, Ustaz, untuk mengakhiri podcast ini bisa berikan pesan-pesan untuk pendengar di rumah? Para pendengar yang saya hormati, dalam bulan suci Ramadan kita tetap bersemangat, terutama bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang belum kita miliki, mari kita cari. Kepada siapa kita cari ilmu agama? Kepada para ulama, kepada para guru-guru agama, kepada para ustadz. Dengan itu, maka hal-hal yang belum kita miliki akan kita miliki setelah kita belajar. Kok masih belum bisa? Ngaji, ngaji, dan ngaji. Terutama para pendengar yang baru menjadi imam-imam di rumahnya, tetap bersemangat. Tidak bisa baca Fatihah, belajar agar Fatihah mulai hafal. Belum bisa baca surat, tetap bersemangat untuk belajar minimal surat-surat pendek, sehingga kesempurnaan sunnah-sunnah di dalam sholat kita menjadi lebih sempurna. Gitu, Mas. Alhamdulillah. Nah, semoga penjelasan yang telah disampaikan Ustadz Rigza pada podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman di rumah, persiapkan diri kita untuk menjadi imam, karena kita nggak akan selamanya menjadi makmum. Nah, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan seputar Ramadan dan keislaman. Bisa di kolom komentar channel Suara Dakwah Net, atau bisa juga di akun Instagram official dakwah Ustadz Rigza di @ustadzrigzahamami. Sekian podcast kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan berhenti berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.